Ya, halo semuanya, balik lagi di D&D Workshop. Kali ini kita ada project lagi ya, bareng Depo Tropika menggunakan bahan papan MDF dengan grade HMR atau High Moisture Resistant. Nah, project yang kita bikin kali ini benar-benar unik, yaitu kita bikin sebuah meja lipat yang mana dia bisa jadi satu lingkaran dan juga bisa jadi setengah lingkaran. Jadi seperti ini mekanisme lipatnya, teman-teman. Kakinya pun bisa dilipat, ya. Ini setting untuk meja penuh, ya, lingkaran, dan ini benar-benar kokoh, kuat ya. Oke, sekarang kita lipat, lalu kita buat meja setengah lingkaran dan kita tempel di dinding. Ya, dan setting seperti ini benar-benar nyaman untuk dibuat meja kerja, teman-teman. Bahan yang kita gunakan untuk membuat meja ini 100% forest color ya, teman-teman. Bahkan sampai ke kakinya, ini kita menggunakan bahan forest color juga. Selain 4 warna yang kita gunakan ini, forest color ini banyak sekali ya warnanya, teman-teman. Ya, kita buka ya. Jadi forest color ini adalah MDF premium impor dari Korea. Dan ini sudah grade-nya HMR atau High Moisture Resistant ya, sehingga kuat terhadap air dan tahan kelembapan. Untuk ukuran lembarannya dia 122 kali 244 cm. Untuk ketebalannya ya, dia dari 5 mili, 8 mili, 9 mili, 12, 16, 18 dan 19 mm. Forest color ini masuk ke MDF premium karena dia dibuat menggunakan 100% kayu pinus Korea dengan lem premium dan menggunakan teknologi mesin Eropa, sehingga menghasilkan produk-produk yang kokoh dan nggak mudah jebol atau rapuh ya. Ini ya teman-teman, pilihan warnanya merah, abu-abu, coklat, light gray, green, ini apa nih? Orange ya. Ini hitam, biru, dan kuning. Ada 9 pilihan warna. Nah, karena warnanya bervariasi, teman-teman bisa mengaplikasikan forest color ini di project-project misal mainan anak, atau kalian mau bikin playground di mall. Bahkan untuk teman-teman yang punya anak-anak ya di rumah, kalian bisa bikinkan playground sendiri di rumah kalian menggunakan papan MDF dari forest color ini. Nah, kalian nggak perlu khawatir ya, forest color ini aman untuk diaplikasikan di dalam ruangan karena dia dipres menggunakan lem yang rendah formalin, sehingga ya dijamin ya nggak pedih di mata. Jadi kalau kalian menggunakan interior yang ketika ditaruh di dalam ruangan dan kalian merasa mata pedih ya, itu banyak formalinnya, dan kalian nggak akan menemukan masalah itu di produk-produk dari Depo Tropika. Jadi dia dijamin ya teman-teman. Bahkan untuk keperluan standar ekspor ke Amerika, Jepang, Korea, semua produk dari Depo Tropika termasuk forest color ini sudah memenuhi standar-standarnya. Oke ya, tanpa berpanjang lebar langsung aja saya akan share ke kalian gimana cara membuat meja lipat menggunakan forest color MDF HMR dari Depo Tropika. Simak videonya sampai selesai. Oke, kita mulai proses pemotongannya. Jadi untuk dasaran top table kita gunakan forest color dengan ketebalan 18 mm supaya kuat, kokoh, dan juga kaku ya. Nah, nanti kita akan beri motif forest color juga dengan ketebalan 5 mm di atasnya. Untuk memotong melingkar, kita gunakan mesin trimmer dengan mata pisau straight bit. Karena papan yang kita potong ini lumayan tebal, 18 mm, maka dari itu kita gunakan metode 2 tahap ya untuk pemotongannya. Yang pertama, kita potong sedalam 9 mm dulu. Nah, nanti setelah selesai kita akan perdalam mata pisaunya untuk memotong total 18 mm. Untuk kalian yang pengen tahu gimana membuat jig untuk memotong melingkar seperti ini, saya sudah upload videonya di channel D&D Workshop. Kalian bisa cek aja ya di playlist kami, atau sekalian nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lakukan pemotongan tahap kedua. Kali ini kita langsung perdalam mata pisaunya sampai ke dasarnya ya, sehingga ini langsung terpotong dengan sempurna. Walaupun material ini cukup tebal dan keras, tapi yang saya rasakan di sini untuk pemotongannya ini tools friendly ya, jadi nggak membebani kinerja dari mesin dan juga mata pisaunya.
Nah, nggak ada kickback sama sekali ya teman-teman. Ini berarti konsisten untuk kepadatan dan juga teksturnya. Oke, sudah selesai dengan cepat dan sempurna. Dan kalian bisa lihat ya, di edgingnya ini nggak ada geripis sama sekali. Sehingga ini bisa kita jamin ya, bahwa material MDF HMR Forest Color ini benar-benar bagus. Oke, kita matiin dulu ya. Tahap selanjutnya, untuk membuat motif di atas tabletopnya, kita akan gunakan MDF Forest Color dengan tebal 5 mm dan kita gunakan 3 jenis warna ya. Di sini ada warna biru, lalu warna merah, dan juga warna grey atau abu-abu. Kita lanjutkan dengan proses slicing atau pemotongan sehingga terbentuk papan dengan lebar 7 cm. Di sini kita gunakan table saw dari Stanley ya, SST 1801 yang sudah kita ganti mata pisaunya. Dan seperti teman-teman lihat ya, pemotongan MDF ini benar-benar lancar dan nggak ada gripis atau cacat sama sekali di bagian tepi-tepiannya. Jadi kalau kita gunakan bahan yang premium seperti ini, nah mungkin kelihatannya di awal kita belinya agak mahal ya, tapi ini benar-benar mempercepat waktu pengerjaan kalian, hemat listrik dan hemat tenaga kerja. Selanjutnya kita potong miring dengan sudut 30 derajat. Nah, kenapa kok 30 derajat? Karena bentuk diamond yang akan kita buat nanti itu sudutnya ada 6 ya teman-teman. 180 derajat dibagi 6 itu ketemunya 30 derajat. Kita potong secara konsisten semua warna, dan untuk membentuk sudut yang sempurna kalian harus kalibrasi secara detail sudut miter gauge table saw kalian. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi nggak cuma di mata trimmer, tapi di mata table saw pun ini tools friendly dan juga nggak merusak mata pisau teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat hasil potongannya benar-benar halus, detail dan juga tajam ya. Karena di project kita kali ini kita benar-benar membutuhkan potongan yang presisi. Kita lanjut ke proses assembling atau perakitan. Di sini kita satukan ketiga jenis warna MDF yang sudah kita potong tadi menggunakan lem Korea. Dalam proses ini hasilnya nanti seperti diamond aja ya. Tapi ketika kita satukan nantinya, itu akan membentuk kubus 3 dimensi. Selanjutnya kita tata di bagian top table-nya. Nah, di sini untuk warnanya kalian benar-benar perhatikan ya, jangan sampai ada yang kebalik sehingga nanti bisa selaras seperti ini ya teman-teman. Dan kita mulai dari tengah, selesaikan sampai ke tepian dari top table. Kalau kalian perhatikan dengan angle yang pas, susunan motif ini bisa membentuk kubus 3 dimensi yang disusun secara teratur. Tahap berikutnya adalah proses trimming. Di sini kita gunakan flush trimming bit. Jadi ini fungsinya untuk membuang atau mengepras sisa-sisa forest color yang melebihi bentuk lingkaran dari top table-nya. Yuk kita mulai. Nah, karena proses trimming ini cukup menimbulkan debu ya. Jadi saran saya sih yang pertama, kalau bisa kalian lakukan proses trimming ini di outdoor atau luar ruangan. Setelah proses trimming selesai, kita lanjutkan untuk pemasangan edging. Di sini kita gunakan edging berwarna hitam supaya senada ya dengan motif yang kita buat. Nah, untuk menempelkan edging tersebut, kita gunakan lem kuning. Kita oleskan secara merata baik di bagian MDF-nya maupun di bagian edging vinilnya. Setelah kering sentuh, langsung aja ya teman-teman, kita pasang melingkar dan mengikuti bentuk dari top table. Langkah selanjutnya adalah sanding. Di sini saya gunakan grit 240 dan alat yang saya gunakan ini adalah orbital sander. Tujuan sanding ini adalah untuk meratakan bagian-bagian dari top table yang kurang rata, sekaligus menutup gap-gap tipis yang mungkin kurang sempurna ketika kita melakukan perakitan tadi. Dan gap-gap itu akan terisi dengan debu-debu yang sudah terkikis ini ya teman-teman, sehingga nanti untuk proses finishingnya bisa lebih halus dan sempurna. Untuk proses coating atau finishing ya, kita gunakan PU insulator
Nah, ini bahannya solvent ya teman-teman. Kenapa saya gunakan bahan solvent? Karena saya ingin membuktikan apakah Forest Color MDF board ini benar-benar bagus kualitas dari pewarnanya atau dyeingnya ya. Di dalam campuran PU ini ada thinnernya teman-teman. Apakah tinta pewarna dari Forest Color ini bakalan luntur atau tidak? Nah, kita buktikan ya. Supaya simple dan teman-teman bisa mengikutinya di rumah, kita nggak pakai spray ya, kita gunakan kuas aja. Karena nantinya ada gesekan, pastinya kalau Forest Color ini luntur, nah warnanya akan nyebrang nih ya teman-teman. Nyebrang antar garis yang tegas seperti ini. Nah, ternyata nggak luntur ya, walaupun kena bahan solvent atau bahan yang berbasic pengencer thinner ya. Jadi langsung meresap dan juga langsung menimbulkan warna wet look dan langsung terlindungi juga nih ya. Ada proses coatingnya di sini. Nah, wih mantap nih. Saya lihat di beberapa channel YouTube sudah ada yang menggunakan Forest Color ini dan di coating menggunakan water base. Dengan finishing sesimpel itu hasilnya bagus dan keren. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya gimana hasilnya kalau di finishing menggunakan Duco atau solvent. Nah, inilah jawabannya ya, sama bagusnya dan warnanya nggak luntur. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembuatan kaki. Jadi untuk ukuran kaki kita buat struktur dengan bentuk huruf X ya, dengan tinggi 75 cm dan lebar 70 cm. Kita gunakan bahan yang sama yang kita pakai untuk base dari top table-nya. Jadi ini adalah papan MDF Forest Color berwarna hitam dengan tebal 18 mm. Nah, kenapa saya nggak pakai kayu untuk membuat kakinya? Nah, karena tadi kita sudah buktikan ya bahwa dia bisa bertahan kena thinner, apalagi kalau cuma lembab-lembab ya. Kita lanjutkan dengan membelah meja bulat ini. Jadi selain menggunakan table saw, kalian juga bisa menggunakan jigsaw atau circular saw, tergantung alat apa yang kalian punya ya. Kita manfaatkan alat yang ada dulu aja. Nah, kunci dari proses pemotongan ini adalah kalian cari dulu as tengahnya, lalu kita potong dan kita sisakan bagian tengahnya selebar 15 cm. Tahap berikutnya adalah pemasangan engsel. Engsel yang saya gunakan di sini adalah engsel piano atau biasa disebut engsel pintu harmonika ya. Dan engsel ini bisa kalian dapatkan dengan mudah di toko bangunan sekitar rumah kalian. Dan ini belinya meteran ya teman-teman. Untuk meja ini saya cukup membeli engsel piano dengan panjang 2 meter. Jangan lupa beli sekalian skrupnya ya. Pastikan panjang skrup jangan sampai tembus ke bagian atas. Setelah proses penyukrupan selesai, kita tes mekanisme lipatnya. Ya, kalau sudah seperti ini dan rapi, itu sudah oke teman-teman. Kita lanjutkan ke pemasangan kaki lipatnya. Untuk menghubungkan antara kaki dengan bagian bawah top table-nya, kita gunakan sistem kupingan dan kita perkuat menggunakan lem kayu. Setelah itu jangan lupa ya teman-teman, kekuatannya tetap ada di skrup. Supaya rapi gunakan sistem countersink ya. Sebelum kita pasang kaki lipatnya, terlebih dulu kita potong bagian engsel yang dilewati oleh jalur pergeseran kaki lipat. Pasang engsel piano di bagian tengah seperti ini. Saya lebih memilih menggunakan engsel piano dibandingkan dengan engsel jendela karena engsel piano ini tipis dan juga kuat ya teman-teman. Apalagi dengan engsel piano ini kita lebih fleksibel untuk menentukan titik-titik tempat kita memasang skrupnya. Kita lanjutkan memasang kaki lipat di bagian seberangnya ya. Caranya pun sama aja dan setelah semuanya terpasang, barulah kita cek mekanisme lipatnya. Tinggal kita buka aja seperti ini. Dan ini saya rasa sudah oke ya teman-teman. Tinggal kita pasang stoppernya. Kita posisikan kaki dalam kondisi siku, lalu kita pasang balok stopper. Bahan stopper ini bisa kalian dapatkan dari sisa-sisa potongan papan MDF yang tadi ya. Dan cukup kita lem menggunakan lem Korea atau lem serbaguna. Ini sudah sangat-sangat kuat. Dan seperti yang kita lihat di sini, semuanya sudah aman. Tinggal kita coating bagian bawahnya aja.
Oke, gimana? Mudah dan praktis ya kan? Nah, kalau kalian berminat untuk membeli Forest Color MDF board ini, kalian bisa kunjungi Tokopedia. Di situ ada toko resminya ya. Ada Depo Tropika yang berlokasi di Bekasi dan baru aja Depo Tropika buka cabang Bali untuk menjangkau teman-teman yang berlokasi di Bali, Lombok, Jawa Timur dan sekitarnya. Jangan lupa untuk kalian follow juga sosmed dari Depo Tropika di Instagram dan Facebooknya yang bisa kalian dapatkan linknya di deskripsi video ini. Saran saya sih kalian cek dulu customer service-nya supaya kalian bisa dikasih rekomendasi ekspedisi yang murah dan juga aman untuk menjangkau ke tempat kalian. Nggak cuma Forest Color ya, Depo Tropika itu juga punya berbagai macam kayu olahan yang bisa langsung kalian gunakan untuk proyek-proyek interior kalian ya. Semisal ada plywood, birch, marine, bending plywood, FJLB, OSB, dan lain sebagainya yang nggak bisa saya hafalkan satu persatu karena banyak banget teman-teman. Kalau kalian cek Tokopedia, Depo Tropika, dan juga sosmednya, kalian bakalan punya banyak inspirasi untuk proyek-proyek kalian, baik untuk proyek yang kalian jual maupun untuk menghias rumah kalian masing-masing. Oke ya, jangan lupa untuk tetap kreatif dan sampai ketemu di video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe di Andy Workshop. Dadah.